Bab 1211 saatnya menerima konsekuensi. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika suara wanita itu menyebar ke daerah sekitar, semua orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, baik mereka anggota gereja maupun pengawal kerajaan, terkejut. Rupanya, sesuatu yang mengerikan telah terjadi, dan gereja spiritual berbalik melawan keluarga Vogel, sesuatu yang sangat mengejutkan bagi setiap orang di sekitar istana kerajaan. Dengan ini, para anggota gereja perlahan-lahan mengepalkan tangan mereka saat mereka bersiap untuk mematuhi perintah pemimpin mereka, meskipun mereka masih tidak mengerti apa yang memotivasi ini. Para pengawal kerajaan juga mulai bergerak, takut akan nyawa mereka sendiri, mengingat besarnya musuh ini. Pos terdepan gereja setempat tidak memiliki sejumlah besar ahli untuk membahayakan seluruh organisasi ini, tetapi ada orang-orang yang cukup kuat untuk menimbulkan kekacauan bagi keluarga Vogel. Jadi, dengan cepat mereka yang tidak tahu apa-apa mulai mengambil posisi bertarung. Di sisi lain, pengikut keluarga Vogel di dekat istana kerajaan ternganga, tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, mereka harus berdiri di samping keluarga kerajaan, tetapi mengingat gereja adalah musuh saat itu, mereka tidak ingin terlibat. Apa yang akan terjadi jika mereka mengalahkan atau bahkan membunuh orang-orang dari gereja? Pasti semacam balas dendam akan terjadi. Oleh karena itu, untuk melindungi diri mereka sendiri, banyak yang bahkan tidak menunggu untuk melihat bagaimana situasi akan berkembang dan sudah pergi dari sana menuju markas mereka. Saatnya aku mengasingkan diri. Seorang spiritual Saint tua terbang ke selatan tanpa melihat ke belakang. Sementara itu, warga di sekitar alun-alun pusat ibu kota sudah bergegas meninggalkan daerah itu, takut akan apa yang akan terjadi. Dari nada suara yang bergema di lingkungan sekitar sebelumnya, konflik hebat bisa saja terjadi di tengah kota ini. Jadi setiap orang yang mendengar itu tidak membuang waktu dan segera mulai melarikan diri, sedikit demi sedikit menciptakan kekacauan di bagian kota itu. Lari, lari, ada masalah di istana kerajaan. Gereja spiritual bertindak melawan keluarga kerajaan. Teriakan terdengar dari sekitar daerah itu ketika beberapa warga yang khawatir mencoba memperingatkan mereka yang berada jauh dari istana. Saat cuaca di area itu menyesuaikan diri dengan badai yang akan terbentuk, Raja Vogel, istrinya, dan beberapa orang suci spiritual lainnya muncul beberapa ratus meter dari kelompok Minos. Apa maksudnya ini, Clarissa? Tanyanya kepada pemimpin gereja dalam keadaan ini dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Sang ratu juga menatap wanita berambut putih itu, mengepalkan tinjunya erat-erat, sambil merasa marah karena wanita yang dikiranya sebagai teman ini bertindak melawan mereka. Clarissa, bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata itu? Aku tidak tahu fantasi macam apa yang ada dalam pikiranmu, tetapi persahabatan kita selama berabad-abad bahkan tidak memberi kita keuntungan dari keraguan. Kau bisa saja datang kepada kami secara pribadi sebelum kau mengatakan hal-hal seperti itu dan membuat kami terlihat seperti penjahat. Kata istri raja, jelas dengan banyak perasaan negatif terhadap orang itu. Clarissa menatap mereka dan merasa sedikit aneh, mengetahui bahwa mereka memang pantas mendapatkan keuntungan dari keraguan. Tetapi sulit baginya untuk mengabaikan bahwa keluarga orang-orang itu telah menikam gereja ketika, selama ratusan ribu tahun, organisasi semacam itu memiliki hubungan baik dengan mereka. Pada saat yang sama, Minos memiliki senjata yang kuat di tangannya dan bertekad untuk bertindak melawan orang-orang ini. Jadi bagaimana dia bisa memberi mereka keuntungan dari keraguan? Dalam skenario lain, dia bahkan bisa datang ke sana untuk berbicara sebelum sesuatu yang lebih radikal, tetapi Minos memiliki Gloria di pihaknya, dan mereka akan dapat mencela keluarga ini dengan atau tanpa bantuannya. Karena dia tidak ingin dirugikan oleh kejahatan keluarga Vogel, dia telah memutuskan untuk mengesampingkan persahabatannya dengan orang-orang ini dan bertindak melawan mereka. Dan memikirkan bagaimana mereka diam-diam melarikan diri ketika dia dan kelompoknya tiba di sana, Clarissa tidak dapat menahan diri untuk tidak menanggapi, kesal. Ketika aku datang ke sini, aku hanya punya kecurigaan, Alice. Tetapi mengingat kegugupanmu dan orang-orang ini yang melarikan diri, tampaknya semua yang dikatakan Pike muda itu benar. Kau berani tidak menghormati gereja dan bahkan berkomplot melawan salah satu dari kita. Kejahatan itu tidak dapat dimaafkan. Orang-orang di daerah sekitar yang masih tidak tahu apa-apa akhirnya menyadari masalahnya. Banyak dari mereka mulai melihat sosok pemimpin mereka dengan pandangan bertanya. Mereka ingin tahu mengapa orang-orang ini melakukan hal yang begitu bodoh.
Raja Vogel menatap Minos dan merasa tidak enak karena serangga level 61 telah menempatkannya dalam situasi ini. Berat, ada apa denganmu? Mengapa kau mencoba menghancurkan keluargaku? Dendam apa yang kita miliki? Minos berkata dengan tenang, bagaimana dengan salah satu orang suci spiritualmu yang mencoba membunuh istriku dan aku? Orang itu bahkan mengorbankan dirinya sendiri, membahayakan istriku yang sedang hamil. Apakah itu alasan yang cukup untukmu? Raja Vogel menutup mulutnya setelah mendengar perkataan Minos, mengetahui bahwa ini sudah cukup, terlebih lagi, mengingat mereka adalah bagian dari kekuatan yang lebih tinggi dari orang bertopeng itu. Organisasi besar tidak perlu memaksakan rasa hormat dengan menyingkirkan keluarga. Namun, mereka terkadang melakukan hal serupa. Alasannya, sederhana, agar mereka tidak perlu melakukannya lagi. Beberapa orang tidak akan mengikuti aturan dan akan membuat masalah. Namun, seorang penjahat hanya melakukan kejahatan jika dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya atau yakin bahwa mereka dapat terbebas dari konsekuensi negatifnya. Jadi, untuk mengurangi jumlah pelaku sebanyak mungkin, negara-negara besar akan memberikan hukuman yang sangat berat untuk menghindari keharusan menghadapi masalah yang sama berulang kali. Karena itu, meskipun tindakan satu orang atau beberapa orang saja mungkin tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman mati pada seluruh organisasi, hal ini adalah apa yang dianggap penting oleh para penguasa di dunia ini agar mereka tetap tenang. Minos berpikir demikian, dan begitu pula Raja Vogel. Karena itu, pria ini tidak dapat mengucapkan kata-kata munafik untuk mencoba menunjukkan bahwa pemuda ini tidak dapat melihat hal-hal seperti ini ketika ia telah berurusan dengan orang lain seperti ini. Ratu kemudian berkata, semua ini bukan salah kami. Kami bahkan tidak tahu tentang masalahmu sampai beberapa menit yang lalu. Jadi, bagaimana kami harus menghadapinya sekarang? Minos menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dengan anak-anakku, aku akan mengajari mereka untuk tidak menjadi orang bodoh yang bertindak terhadap orang-orang yang tidak bersalah sambil tidak menghormati kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan mereka sendiri. Kau tahu, dunia ini punya keseimbangannya sendiri. Abe Vogel tidak menghormati hal seperti itu dengan mengirim spiritual Saint ke Black Plain yang malang tanpa alasan yang jelas. Dia kemudian berkata dengan nada yang provokatif. Keluarga bangsawan Vogel yang malang. Betapa tidak adilnya mereka harus membayar kejahatan pewaris mereka. Tapi keluarga Stuart, haha, itu seharusnya menghilang saja. Mereka iblis yang sangat berbahaya. Kan, jika mereka mati tanpa alasan, apakah ada yang akan berteriak atas ketidakadilan dunia? Ya, baiklah. Keluargamu hampir memusnahkan yang lain tanpa alasan saat menentang hukum gereja spiritual. Jadi, sekarang jangan mengeluh tentang omong kosong ini dan terima konsekuensinya. Dia berkata dengan nada kesal, membuat semua orang menatapnya dalam diam karena kebenaran dalam pidatonya setelah mendengar kata-kata Minos. Orang-orang di sana merasakan beratnya kata-katanya, merasa tidak terlalu bersalah karena telah membahayakan nasib seluruh keluarga karena kejahatan beberapa orang. Keluarga Vogel berkali-kali lebih kuat daripada keluarga Stuart dan, sejauh yang diketahui siapapun di sana, tidak pernah berinteraksi dengan keluarga kerajaan dataran hitam. Jadi, tidak ada alasan yang jelas untuk tindakan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Dan memikirkan tentang bagaimana orang suci spiritual telah dikirim untuk mengancam tempat di mana mayoritas hanyalah raja spiritual, banyak dari kelompok gereja bahkan merasa bahwa tindakan saat ini sama sekali tidak adil. Itu belum tentu keadilan ditegakkan karena tidak ada hal seperti itu. Namun, situasi keluarga Vogel saat ini tidaklah tidak pantas. Adapun para pengawal kerajaan di sana, mereka tidak dapat menahan penyesalan dalam hati bahwa mereka menghadapi semua masalah ini hanya karena sesuatu yang kecil seperti dataran hitam. Ratu memahami kata-kata Minos dan tidak dapat lagi mengatakan apapun terhadap orang ini, merasa marah padanya tetapi juga pada tikus yang telah melarikan diri setelah menyebabkan semua kekacauan ini. Sialan Abe, jika kita selamat hari ini, kau bukan lagi anakku, dan jika aku menemukanmu. Ia mengepalkan tinjunya, penuh kebencian di hatinya. Raja Vogel menyadari bahwa kelompok gereja berada di pihak Minos, bahkan orang-orang tua yang sangat akrab dengannya dan menerima sumber daya dari keluarganya. Jadi, ia melangkah maju dan bertanya, baiklah, kulihat kau bertekad untuk mengikuti jalan yang tidak bisa kembali ini. Ia dan istrinya tidak menolak apapun karena tidak ada gunanya melakukannya saat ini. Mereka jelas sedang melarikan diri,
sementara Minos sudah cukup mengidentifikasi orang-orang yang menyerang kelompoknya untuk membenarkan tindakan tegas oleh gereja. Oleh karena itu, saat ini, mencoba berpura-pura tidak bersalah sudah tidak ada gunanya, dan Raja hanya bisa khawatir tentang mengulur waktu. Jadi, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Apakah kau akan mengeksekusi kami di sini dan sekarang tanpa penghakiman? Apakah kau merebut kekuasaan di negaraku? Tanyanya, berbicara cukup keras agar orang-orang di jalan dapat mendengarnya. Jika kau akan menggulingkanku, setidaknya aku akan menanam benih keraguan di hati wargaku. Dia kemudian menjawab, tentu saja, kami tidak akan mengeksekusimu sekarang. Menyerahlah, dan kami akan menahanmu sampai orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengadili kejahatanmu melakukan tugas mereka. Tidakkah kau ingin kami menyerahkan kepala kami kepadamu di atas piring perak juga? Ratu bertanya, merasa wanita itu gila jika dia mengira mereka akan menyerah pada kematian mereka. Siapa yang akan memilih hal seperti itu? Bahkan jika musuh adalah dewa, akan lebih baik mati dalam pertempuran atau mencoba melarikan diri daripada menunggu tindakan makhluk yang lebih unggul. Karena itu, dia dan suaminya mengambil senjata mereka dan mengarahkannya ke arah orang-orang itu. Jika kau ingin menjatuhkan kami, Clarissa, kau harus melakukannya dengan cara yang sulit. Teriak Raja Vogel dengan penuh tekad. Kami tidak akan pernah menyerah atau menerima kejatuhan kami untuk sesuatu yang sekecil itu. Para prajurit, ikut aku. Berjuanglah demi hidup kalian, berjuanglah demi keluarga kalian, karena gereja tidak akan mengampuni bahkan anak-anak di rumah kita. Teriaknya dengan penuh tekad saat dia mulai melayang di udara, siap menyerang kelompok musuh. Clarissa dan para orang suci spiritual gereja dalam keadaan ini menjadi lebih serius saat mereka melihat dan mendengar Raja Vogel, yang juga bersiap untuk memulai pertarungan di tempat ini. Tujuan mereka bukanlah pemusnahan, tetapi tetap saja, mengingat kekuatan musuh, mereka harus bertarung dengan serius jika mereka ingin menahan orang-orang ini untuk membayar pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi mereka. Bersiaplah, teriaknya, menyebabkan suaranya mencapai para kaisar spiritual di pinggiran istana juga. Jangan ragu saat melawan orang-orang ini. Mereka bukan teman, melainkan lawan yang telah menusuk kita saat kita tidak menduganya. Dengan itu, kedua belah pihak di tempat ini saling memandang untuk terakhir kalinya hingga mereka mulai bergerak melawan satu sama lain, siap untuk berjuang demi tujuan mereka. Sementara itu, Minos tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini dan mulai terbang ke atas, berniat untuk meninggalkan daerah itu melalui langit. Beberapa orang memperhatikan hal ini dan mencoba untuk bertindak melawannya karena dia tidak hanya bagian dari kelompok gereja tetapi juga bertanggung jawab atas situasi ini. Matilah, kau iblis terkutuk. Puluhan pengawal kerajaan mulai menyerang Minos. Tetapi saat mereka melakukannya, tidak hanya kelompok orang suci spiritual gereja yang berteriak, tetapi juga anggota keluarga Vogel yang berpangkat tinggi. Tidak, hentikan orang-orang idiot itu. Lepaskan dia. Raja Vogel berteriak yang mengejutkan sebagian besar orang dalam kelompoknya. Kita akan berurusan dengan orang itu lain hari. Semua orang tingkat tinggi di tempat itu tahu betapa berbahayanya bola cermin di salah satu tangan Minos. Jadi, tak seorang pun dari mereka ingin menguji kekuatan benda itu dengan membahayakan nyawa pemuda itu atau bahkan berusaha menahannya di tempat. Sebaliknya, masing-masing dari mereka menghela napas lega ketika mereka melihat bahwa Minos bermaksud melarikan diri dengan senjata pemusnah massal itu. Minos adalah orang yang paling mereka benci, tetapi orang ini dapat membahayakan nyawa setiap orang di sana. Namun, di sisi lain, kelompok gereja adalah sesuatu yang dapat mereka hadapi dan memberi waktu bagi keturunan mereka yang lebih lemah untuk melarikan diri. Dengan demikian, segera beberapa dari mereka mencegah serangan sekutu mereka yang lebih lemah untuk menahan Minos di medan perang, yang memungkinkan kaisar spiritual ini melarikan diri. Orang-orang ini berakal sehat. Dia mendesah saat menoleh ke belakang dan melihat pertempuran berkecamuk di pinggiran istana kerajaan. Beberapa avatar jiwa muncul di tempat itu, menyebabkan makhluk-makhluk raksasa berwarna-warni mulai bertarung di langit seolah-olah mereka adalah dewa yang sedang bertarung. Setiap gerakan teknik jiwa para ahli ini menghasilkan gerakan besar energi spiritual dalam berbagai bentuk di sana. Itu mengubah area itu menjadi pusat tekanan spiritual sejati, di mana mereka yang berada di bawah level 60 akan pingsan jika mereka terlalu dekat. Dan dengan itu,
Suara ledakan dan efek visual yang luar biasa muncul di langit ibu kota Vogel dalam sekejap mata saat Minos terbang ke timur dengan tergesa-gesa. Dia tidak mengira akan dikejar, tetapi itu juga bukan hal yang mustahil terjadi. Oleh karena itu, dia berhati-hati dalam pelariannya saat dia menuju ke tempat dia meninggalkan Maida dan Kila. Keduanya tidak berada di kerajaan spasial tetapi taman untuk binatang buas, tempat yang dibuat untuk makhluk seperti kedua sahabat Minos itu. Karena semua orang disibukkan dengan konflik yang tak terbayangkan di kota itu, tak seorang pun menyadari ketika Minos terbang keluar dari sana dengan seekor rubah raksasa di punggungnya, di samping seekor harimau betina hitam. "Kakak, kemana kita akan pergi?" tanya Kila. "Kita pergi. Saatnya melanjutkan perjalanan kita ke Kekaisaran Api," jawabnya sambil menarik bulu Kila dari matanya dengan satu tangan dan memegang bom lubang hitam dengan tangan lainnya. "Bagaimana dengan Abi? Bagaimana dengan yang lain? Ketika kita sampai di tempat yang aman, aku akan membawa mereka kembali dari kerajaan spasial. Dan urusan lokal kita," jawabnya, "semua yang bisa dilakukan di sini sudah dilakukan. Sekarang mari kita biarkan gereja yang mengurus sisanya." Dengan cara ini, dalam waktu singkat, kelompok mereka segera meninggalkan kota itu, melewatkan pertempuran besar yang akan segera mengguncang seluruh benua. Bab 1213 Berita dari Vogel. Beberapa hari setelah Minos melarikan diri dari ibu kota Vogel, dia dan istri-istrinya sudah berada di kerajaan tetangga di sebelah timur negara bagian itu, Roser. Setelah kepergiannya, Minos tidak memiliki masalah dengan musuh potensial dan telah menemukan tempat yang aman tempat dia segera pergi dan kembali ke kerajaan spasial. Dengan itu, dia dan istri-istrinya membahas sebentar peristiwa pasca pengorbanan dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Kekaisaran Api. Secara berurutan, mereka melakukan perjalanan dengan lancar, setelah terlibat dalam kekacauan kecil, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan keluarga Vogel atau kekuatan tingkat tinggi. Kekuatan itu memiliki masalah yang lebih signifikan ketika Minos meninggalkan kota itu, jadi kelompok individu ini tidak harus berurusan dengan konsekuensi negatif dari tindakannya. Jadi dia dan istri-istrinya tiba pagi ini di kota tempat mereka berada saat ini, di mana mereka akhirnya menerima berita tentang peristiwa mengejutkan di negara bagian itu. Ketika mereka berhenti di sebuah kedai kopi untuk sarapan setelah berhari-hari bepergian di hutan, mereka menemukan surat kabar lokal membicarakan topik paling populer saat itu. Runtuhnya Vogel. Setelah kepergian Minos, gereja spiritual pasca pertempuran di negara bagian itu melawan keluarga Vogel telah mencapai proporsi yang jarang terlihat di luar masa perang. Pada saat itu, inti ibu kota telah hancur di tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka yang terlibat. Ribuan orang telah tewas, kebanyakan dari mereka adalah warga ibu kota yang tidak bersalah yang tidak dapat melarikan diri dari inti konflik tepat waktu. Di sisi lain, pertempuran yang berlangsung lebih dari 1 jam mengakibatkan kerugian besar bagi pos gereja, yang telah kehilangan setengah dari pasukannya dalam konflik itu. Beberapa orang suci spiritual dan ribuan kaisar spiritual telah gugur untuk mencegah musuh melarikan diri, yang sebagian besar berhasil melarikan diri bersama yang lebih lemah. Keluarga kerajaan biasanya lebih kuat daripada pos gereja di negara bagian mereka, jadi itulah hasil yang paling mungkin dari konflik tersebut. Bagaimanapun, keluarga Vogel telah menderita, bahkan mengingat banyaknya anggota keluarga kerajaan yang telah lolos dari pengepungan gereja. Beberapa orang suci spiritual telah tewas untuk memungkinkan yang lebih lemah dan raja dan ratu melarikan diri, keduanya telah menderita kerusakan yang cukup besar dalam pertempuran tersebut. Mereka tidak dapat disangkal lagi merupakan target utama gereja karena mereka memimpin organisasi yang telah melakukan kejahatan yang disebutkan. Jadi, selama konflik, merekalah yang paling menderita akibat tindakan para ahli musuh. Karena itu, mereka berdua terluka parah, harus melarikan diri dengan mengorbankan orang-orang mereka yang tewas dalam pertempuran atau ditangkap oleh para penyintas gereja. Itulah akhir pertempuran, tetapi baru awal kejatuhan Vogel. Setelah konflik berakhir dan sisa-sisa gereja mundur, kekacauan menyebar ke seluruh kerajaan karena gelombang ketakutan yang dirasakan semua orang. Gereja telah mengumumkan kejahatan keluarga Vogel dan fakta bahwa mereka akan sementara waktu mengendalikan kerajaan. Namun, bahkan dalam situasi ini, ketidakstabilan dan ketakutan telah menyebar karena berita tentang apa yang telah terjadi. Tidak memiliki kekuatan absolut untuk memerintah negara itu mengerikan, bukan hanya karena itu berarti mereka lebih lemah dalam menghadapi musuh-musuh mereka, tetapi karena, dengan kekosongan kekuasaan,
keserakahan mereka yang haus kekuasaan akan membawa negara ini ke dalam kegilaan perang saudara. Semua hubungan kekuasaan sebelum kejahatan keluarga Vogel akan berhenti berlaku, dan aliansi baru akan muncul, yang bahkan dapat menyebabkan pengurangan pasokan di beberapa wilayah. Pada saat yang sama, ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dengan negara ini telah menggerakkan sekutu eksternal, yang sekarang tidak ingin terlibat dengan sarang tawon ini. Dan dengan itu, banyak orang di negara bagian ini sudah bisa membayangkan siklus negatif yang mereka mulai, sesuatu yang, ketika gereja mengakhiri kekuasaan sementaranya, akan meledak tak terkendali. Karena semua ini, semua orang pesimis. Beberapa sudah meninggalkan Vogel, sementara banyak organisasi telah menutup diri dari dunia, mempersiapkan gerakan mereka. Di tengah semua ini, berita tentang masalah ini menyebar, tidak hanya mencapai negara-negara sekutu dan netral tetapi juga musuh. Dengan demikian, kerajaan yang masih ada perlahan-lahan runtuh menjelang akhirnya, dengan gereja, yang telah menempatkannya dalam situasi ini, menjadi satu-satunya yang membantunya agar tidak jatuh dari tebing. Minos dan istri-istrinya mempelajari semua ini dari majalah yang mereka miliki, membaca sambil menyelesaikan sarapan mereka. Sekarang kita tidak perlu terlibat dalam masalah itu lagi, komentar Gloria sambil menatap Minos. Hanya tindakan perlawanan oleh keluarga Vogel terhadap orang-orang gereja ini akan cukup bagi kelompok-kelompok yang dikirim dari markas besar untuk menghadapi mereka. Mereka telah menunjukkan diri mereka bersalah dan telah melakukan kejahatan yang lebih buruk dengan tindakan itu, komentar Ruth sambil menyeruput minuman panas. Aku hanya berharap orang-orang yang kita ajak bicara tidak terbunuh, komentar Abi sambil melihat bagian koran di tangannya yang membahas tentang kerugian dari pos gereja. Di sini tertulis bahwa untuk mencegah pelarian setiap anggota keluarga itu, lebih dari separuh kaisar spiritual di pos itu tewas dalam pertempuran. Minos mengangguk setuju. Akan sangat disayangkan jika mereka semua tewas. Semua usaha kita akan sia-sia. Abi kemudian menatap Gloria dan bertanya, apa yang terjadi sekarang? Banyak ahli gereja di negara bagian itu tewas dalam kekacauan itu. Gloria membuat ekspresi yang mendalam dan menjelaskan kepada kelompoknya. Baiklah, pada titik ini, saya yakin bahwa bala bantuan yang dikirim oleh kantor pusat gereja sudah dalam keadaan itu, begitu pula kelompok Ironheart. Kemudian bala bantuan akan menggantikan mereka yang gugur dalam pertempuran dan membantu mengatur keadaan itu selama masa pemerintahan ini. Sementara itu, kelompok Ironheart akan menyelidiki situasi, menginterogasi orang-orang yang gagal melarikan diri, dan mengejar musuh. Apakah mereka akan dapat menghabisi inti keluarga Vogel tepat waktu? Maksudku, spiritual Saint dapat melarikan diri dengan cukup cepat. Ruth bertanya dengan ragu, sulit untuk mengatakannya. Seperti yang kau katakan, para ahli tingkat itu dapat bergerak cepat. Dan karena mereka memiliki beberapa hari di depan para penyelidik, mereka mungkin sudah jauh dari Vogel. Gloria berkomentar dengan nada pesimis. Minos kemudian berkata, jangan khawatir. Bahkan jika keluarga Vogel berhasil melarikan diri untuk sementara waktu, sekarang setelah mereka melukai gereja spiritual, mereka harus tinggal jauh dari kota-kota manusia di daratan utama selama sisa hidup mereka. Jika mereka berani menunjukkan diri di kota manapun, itu akan mengarahkan gereja kepada mereka dalam sekejap mata. Lagi pula, para penyelidik gereja akan menemukan sebagian dari mereka, setidaknya. Ia merenungkan kemungkinan keluarga itu. Kecuali, tentu saja, mereka melarikan diri menyeberangi laut. Dalam kasus itu, mereka mungkin melarikan diri. Tetapi bagaimanapun, itu bukan masalah bagi kita dalam jangka pendek. Sekarang setelah mereka membunuh anggota gereja di depan umum dan bahkan meninggalkan saksi, mereka akan memiliki masalah yang lebih besar daripada yang perlu kita khawatirkan. Ia bangkit dari tempat duduknya, siap untuk pergi. Petik 2. Bagaimana kalau kita pergi? Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Bab 1214 reaksi. Sementara itu, di ibu kota Albano, Lulu baru saja menemukan, bersama ibunya, sang ratu, berita mengerikan yang datang dari Vogel. Dan itu memang menakutkan bagi mereka. Bagaimanapun, aliansi melawan kekaisaran Flaming bergantung pada masing-masing dari 4 negara bagian yang terlibat. Pada saat yang sama, setiap negara bagian sangat bergantung pada keluarga kerajaannya, kekuatan terbesar di kerajaan-kerajaan ini. Jadi kejatuhan keluarga Vogel bagi mereka tidak jauh berbeda dengan kehilangan kaki di kursi.
Peristiwa ini membawa ketidakseimbangan pada aliansi mereka yang dapat menjatuhkan semua negara bagian ini dan keluarga kerajaan mereka dalam waktu singkat. Bisakah kursi ini menopang dirinya sendiri hanya dengan 3 kaki? Mungkin sementara, selama gereja merawat Vogel. Tetapi tidak ada seorang pun di pihak aliansi ini yang yakin bahwa mereka akan melewati tantangan luar biasa ini tanpa cedera. Mempertimbangkan ketakutan akan perang skala penuh melawan Kekaisaran Flaming, inti dari keluarga Barat terkejut. Semua orang tampaknya menginginkan perdamaian dan menghindari perang, tetapi kemudian, boom, seorang bodoh bernama Abe Vogel telah mengusik sarang tawon dan melarikan diri sambil meninggalkan orang-orang tak bersalah di belakang untuk ditipu. Dengan itu, beberapa orang di aula tahta kerajaan merasa tertekan tentang masa-masa sulit yang akan datang, yang lain merasakan urgensi, dan yang lain merasa marah pada keluarga Vogel. Sialan, orang gila sialan. Putri mahkota kerajaan ini, putri tertua Iris West, Joan West, level 70, berteriak sambil menginjak lembaran kertas yang baru saja dilemparnya ke tanah. Bagaimana mereka bisa begitu gila sampai melakukan hal seperti ini? Orang bodoh macam apa yang akan menentang gereja spiritual terkutuk? Abe Vogel, Lulu menjawab dengan suara rendah, merasa tidak enak tentang semuanya, terlebih lagi mengingat bahwa keadaan mulai membaik dengan perjanjian dengan Dataran Hitam. Dataran Hitam masih jauh dari membuat perbedaan positif bagi Albano. Tetapi tempat seperti itu memiliki hubungan yang hebat dengan Kekaisaran Api, jadi dengan hubungan mereka dengan pemerintahan Minos yang membaik, keluarga West memiliki prospek yang sangat bagus di depan mereka. Sayangnya, Abe tampaknya ingin merusak rencana keluarga yang dipimpin oleh perempuan ini. Sang ratu kemudian berkomentar dengan suara rendah. Tidak heran ada begitu banyak rumor di dunia bawah negaraku tentang Dataran Hitam. Bajingan kecil itu mencoba membahayakan keluargaku dengan perselingkuhannya terhadap Minos muda ini. Berita mengenai situasi Vogel yang bermasalah tidak hanya berbicara tentang konflik sebelumnya atau ketakutan lokal. Tidak, ada juga informasi tentang mengapa gereja bertindak melawan keluarga kerajaan negara itu. Karena itu, semua orang yang mengetahui berita terbaru dari Vogel menemukan bahwa keluarga seperti itu berada di balik spiritual Saint yang telah mengganggu Black Plain dalam beberapa tahun terakhir. Masalah spiritual Saint yang pergi ke Black Plain untuk mencoba berurusan dengan Minos adalah berita lama. Bagaimanapun, baik gereja sedang menyelidiki masalah tersebut, dan Sekte Awan Kelabu telah bertindak pada beberapa kesempatan. Jadi, tentu saja, orang-orang yang mengikuti berita kontinental dengan saksama mengetahui masalah di Black Plain, dan Iris dengan mudah mengaitkan hal seperti itu dengan rumor sebelumnya di negaranya. Rumor seperti itu telah menyebabkan ribuan penjahat dari Albano menuju Black Plain dan bahkan organisasi bawahan mereka berani bertindak melawan hukum spiritual Church. Jadi, setelah memahami siapa yang telah menciptakan masalah baginya dan mencoba membuat hidupnya sulit, ratu ini tidak dapat menahan perasaan dikhianati oleh sekutu-sekutu ini. Dia kemudian memberikan perintahnya mengenai masalah ini. Berikan hadiah untuk kepala Abe Vogel untukku. Jika dia tertangkap, aku ingin secara pribadi memenggal kepala bajingan yang mencoba melibatkan kerajaanku dalam masalahnya. Ya, Yang Mulia. Di sisi lain, dia menatap Lulu. Hubungi Dataran Hitam. Aku ingin orang-orang itu mencoba menghubungi Sekte Awan Kelabu. Kita harus segera mulai berbicara tentang cara menghindari perang. Baiklah, Ibu. Keluarga Barat tidak hanya meratapi badai yang ditimbulkan oleh keluarga Vogel bagi mereka. BlackRock dan Roser juga bereaksi negatif terhadap berita baru-baru ini, dengan banyak pakar tingkat tinggi berangkat ke Vogel untuk memantau situasi dengan saksama. Pada saat yang sama, masing-masing negara bagian ini, termasuk Albano, telah meningkatkan keamanan di perbatasan mereka, karena takut akan invasi tiba-tiba oleh Kekaisaran Api. Vogel tidak akan diserang dalam jangka pendek karena gereja telah mengambil alih negara bagian itu untuk sementara. Namun, 3 kerajaan aliansi lainnya tidak terlindungi, tanpa bantuan gereja atau kemitraan sekutunya dari negara bagian yang sekarang dalam kekacauan. Dengan demikian, wilayah perbatasan kekaisaran dengan negara-negara bagian ini, yang biasanya sudah dalam konflik, tiba-tiba memperoleh banyak tambahan dan ketegangannya meningkat pesat. Namun hingga saat ini, tidak ada hal aneh lain yang terjadi, dengan masing-masing pihak hanya berada dalam ketegangan hebat karena masa-masa sulit yang dapat dimulai kapan saja. Yang diperlukan hanyalah satu tindakan dari pihak kekaisaran, dan kekacauan akan menyebar. Dan saat semua orang dalam aliansi bersiap untuk hal seperti itu,
Kaisar menerima berita seperti itu. Hahaha, bocah Oswald itu benar. Vogel terkutuk itu berani bertindak melawan gereja spiritual. Aku tidak menyangka mereka akan membuatnya semudah itu bagi kita. Seolah-olah mereka bekerja untuk membantu kita menyatukan seluruh wilayah tengah benua. Mungkin orang AB itu ingin melihat kebangkitan kita. Beberapa jenderal berpangkat tinggi dari pengawal kekaisaran berkomentar, sementara suasana meriah di aula tahta, tempat lelaki berambut merah itu, sang kaisar, duduk di tahtanya dengan koran di tangannya. Ini menarik. Pria ini, yang tampak muda, tetapi memiliki mata yang ditandai oleh pengalaman selama ribuan tahun, memiliki binar di matanya saat dia membaca kata-kata di kertas di tangannya. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Apa yang akan mereka dapatkan dengan bertindak melawan dataran hitam dan bahkan melawan gereja? Dia bertanya-tanya karena berita Vogel tidak membicarakan tindakan keluarga Vogel terhadap Minos, yang memotivasi semua. Tindakan itu dari pihak gereja. Yang ada dalam berita tentang itu adalah fenomena aneh yang muncul di ibu kota Vogel beberapa jam sebelum konflik bersejarah itu. Ada juga informasi tentang subjek bertopeng, level 61, yang telah mengambil bagian dalam diskusi pra-pertempuran dan telah menyindir berbagai tuduhan terhadap keluarga itu. Oleh karena itu, Kaisar tidak memiliki cara untuk mengetahui situasi yang sebenarnya yang telah membuat keluarga Vogel cukup putus asa untuk bertarung tanpa mencoba jalur diplomatik. Oleh karena itu, ia sangat penasaran, tidak begitu senang dengan semua ini seperti bawahannya yang membahas masalah tersebut. Bagaimanapun, ada yang salah dalam semua ini, dan gereja bahkan telah mengambil alih kekuasaan di negara bagian itu, melakukan sesuatu seperti itu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi, apakah lebih baik bagi saya untuk bertindak segera, atau mungkin menunggu gereja mengembalikan negara bagian itu ke kekuatan lokal? Pasti akan ada kekacauan setelah itu. Kaisar tidak tergesa-gesa seperti beberapa jenderalnya di aula tahta itu, yang berkomentar seolah-olah kemenangan mereka ada di tangannya. Ia tahu bahwa meskipun Vogel jatuh, tidak akan mudah untuk menghilangkan perlawanan terhadapnya di 3 negara bagian lainnya. Bagaimanapun, negara bagian yang sekarang berada di bawah kendali gereja hanya mewakili sebagian kecil dari pasukan musuh. Vogel hanya memiliki lebih dari 27% pasukan aliansi yang menentang Kekaisaran Api, negara bagian terkecil kedua dalam aliansi tersebut. Namun, pertarungan 4 lawan 1 yang sebelumnya seimbang tidak akan berubah secara signifikan dengan menjadi pertarungan 3 lawan 1. Itu adalah kehilangan kekuatan yang signifikan yang akan membuat kemenangan bagi pihak Kekaisaran Api jauh lebih mudah. Namun, itu tidak identik dengan kemenangan yang mudah atau ketidakseimbangan yang luar biasa. Itulah perbedaan antara pertarungan di mana semua orang yang terlibat bisa mati dalam konflik dan pertarungan di mana satu pihak akan menderita kerugian untuk kemenangan yang dapat diterima. Harold Edward Stone mengetahui hal ini dan memahami bahwa bahkan jika pihak musuh tidak dapat lagi menggunakan kombinasi teknik pengorbanan dari keempat raja, pertempuran itu akan tetap sulit diperjuangkan. Pihak musuh mungkin tidak bisa lagi menggunakan 100% senjata yang ditakutinya, tetapi itu tidak berarti hal seperti itu tidak akan berguna. Karena dia tidak yakin akan hal ini, orang ini harus berhati-hati. Dia kemudian berkata, membungkam semua orang di daerah itu. Kirim pasukan ke perbatasan kita dengan 3 kerajaan sekutu Vogel. Aku ingin pasukan kita siap jika aku menyerang negara-negara bagian itu. Baik, Yang Mulia, seseorang berkata, menantikan pertempuran penaklukan yang akan segera mereka hadapi. Tetapi kemudian salah satu jenderal berpangkat tinggi dari tentara kekaisaran bertanya kepada Kaisar. Yang Mulia, bukankah kita akan segera menyerang? Saat ini, dengan gereja di Vogel, tidak ada peluang bagi keluarga-keluarga negara bagian itu untuk terlibat dalam konflik. Ya, itu benar. Harold tahu ini dan langsung setuju dengan orangnya. Tetapi pertama-tama, aku ingin beberapa kelompok kita menguji musuh dan memeriksa situasi senjata kurban negara-negara bagian itu. Kita tidak akan bertindak dengan giat untuk memulai perang yang sebenarnya sampai kita memiliki beberapa informasi tentangnya. Dengan 100% kekuatannya, senjata itu akan membunuhku. Namun, hanya setengah dari kekuatan itu yang cukup untuk melukaiku, pikirnya, sambil mempertimbangkan tindakan pencegahan yang perlu diambilnya. Seorang spiritual sage level 80 seperti dirinya jauh lebih kuat daripada spiritual saint level tinggi, seperti halnya raja-raja musuh. Namun, jika dia terluka parah, Harold,
tahu bahwa bahkan spiritual Saint level menengah pun dapat mengancamnya. Jadi, dia tidak akan bertindak sebelum dia memiliki setidaknya informasi minimum mengenai senjata musuh, yang tentunya seharusnya sudah ada di tangan raja-raja itu. Para orang suci spiritual di sana memahami maksud kaisar, mengetahui bahwa ia harus berhati-hati. Bahkan jika kerajaan-kerajaan itu dilemahkan oleh kejatuhan Vogel, yang mulia masih harus mengkhawatirkan kerajaan bunga. Seseorang di sana merenungkan masalah ini. Maka, tidak lama kemudian orang-orang di sana tidak lagi mempertanyakan kaisar dan meneruskan perintahnya. Sementara itu, di Vogel, setelah beberapa hari sejak insiden bersejarah yang melibatkan keluarga kerajaan negara bagian ini dan kantor lokal gereja spiritual, bala bantuan dari organisasi itu telah tiba untuk mengendalikan situasi di sini. Beberapa orang suci spiritual dari markas besar telah dikirim ke tempat ini, sementara kaisar spiritual dari negara-negara tetangga telah dipindahkan untuk mengambil alih posisi mereka yang terbunuh dalam pertempuran. Namun tidak hanya itu, karena perubahan status kerajaan ini, seorang orang suci spiritual telah tiba di tempat ini untuk memimpin Vogel selama periode pemerintahan gereja. Alasannya, sederhana, untuk mengendalikan kekuatan lokal dan melindungi perbatasan Vogel sampai keluarga kerajaan baru dipilih dan pemerintahan berakhir. Jadi, gereja perlahan mulai bertindak untuk mengembalikan keadaan ini ke keadaan normal, dengan bekerja sama dengan suksesi kekuasaan langsung dari kuil setempat. Di tempat ini, bala bantuan sedang menangani berbagai masalah, sementara spiritual Sage berada di aula kuil utama bersama para pemimpin yang masih hidup dari pos ini. Dari 3 orang terkuat di gereja dalam keadaan ini, hanya 2, seorang pria dan seorang wanita, yang selamat. Dan tepatnya mereka berdua berdiri di depan seseorang yang mengenakan jubah perak, duduk di kursi berlengan. Jadi itulah yang terjadi. Dia berkomentar setelah selesai mendengarkan kedua junior ini menceritakan kejadian hari itu. Dan di mana orang ini? Aku ingin melihat apa yang disebut bom waktu miliknya. Wanita berambut putih itu kemudian berkata, Kardinal, setelah hari itu, kami tidak mendapat informasi lebih lanjut darinya atau kelompoknya. Setelah dia meninggalkan medan perang, kami hanya tahu bahwa dia berangkat dengan binatang buasnya, menuju ke timur. Oh, dan bagaimana dia bermaksud membenarkan tuduhannya terhadap keluarga Vogel? Dia bertanya, merasa penasaran bahwa orang seperti itu memulai seluruh masalah ini dan bahkan tidak tinggal untuk membicarakan tuduhannya. Minos tidak perlu lagi mengecam organisasi seperti itu karena keluarga Vogel sudah bertindak terlalu jauh dalam melawan gereja. Namun, pria ini tetap ingin orang yang bertanggung jawab atas segalanya berada di sana untuk berbicara dengannya. Kurasa dia mungkin akan melakukan itu di Kekaisaran Flaming. Istrinya adalah seorang uskup agung yang katanya berasal dari tempat itu. Pria di sebelah wanita berambut putih itu berkomentar. Kekaisaran Flaming, kau bilang dia anggota luar, kan? Siapa namanya tadi? Sosok itu bertanya sambil menyipitkan matanya. Dia bilang namanya Pike. Pike? Ya, nama samaran yang sangat umum di dalam gereja. Dia memejamkan mata sejenak, mencoba bertanya-tanya apakah Minos punya hubungan dengan orang-orang dari Iron Hair. Hanya orang-orang dari ordo itu yang mengikuti tradisi nama palsu. Pike adalah salah satu yang paling umum di antara mereka. Baiklah, aku ingin kau menghubungi kantor pos Kekaisaran Flaming dan memberitahu orang ini untuk segera kembali ke sini. Aku akan menunggu untuk mengambil pernyataannya, katanya sambil berdiri dari tempat duduknya, merasakan fluktuasi spiritual. Dari beberapa orang suci spiritual level 79 yang mendekati kota ini bersama seseorang yang lebih kuat darinya. Keduanya saling memandang dengan aneh. Mungkin itu akan memakan waktu beberapa bulan, Kardinal. Dia hanya seorang kaisar spiritual, dan mungkin butuh beberapa saat baginya untuk sampai ke tempat itu. Wanita itu berkata dengan nada tidak yakin. Tidak masalah, aku mungkin akan berada di sini selama setahun, jadi ada cukup waktu baginya untuk datang ke sini. Atau mungkin aku harus menemuinya. Rasanya tidak pantas, tetapi itu hanya perjalanan beberapa menit. Dia berkata pada dirinya sendiri, mengabaikan mereka berdua. Aku berubah pikiran. Suruh pos di tempat itu memberitahuku saat mereka mengetahui lokasi pemuda ini, lalu buat dia menungguku. Dia berkata sebelum menghilang dari tempat itu seolah-olah dia tidak pernah ke sana. Kedua orang suci spiritual itu saling memandang dan tersenyum, merasakan bahwa kardinal seperti itu agak tidak biasa. Mereka tidak ingin bertemu dengan Minos saat mereka masih orang suci spiritual,
tetapi orang suci spiritual itu bersedia menemui pemuda ini.